Assalamualaikum. Hai, teman-teman, apa kabar? Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kumbang koksi. Kumbang koksi, atau yang sering juga disebut kumbang kepik, adalah kumbang kecil dari famili Coccinellidae. Serangga ini gampang dikenali karena bentuk tubuhnya yang bulat mungil dengan punggung berwarna-warni, kadang juga punya bintik-bintik lucu. Banyak orang menyebutnya kepik karena tubuhnya kecil dan punya pelindung keras, padahal sebenarnya kumbang koksi bukan termasuk golongan kepik Hemiptera. Kumbang ini dikenal sebagai teman para petani karena beberapa jenisnya suka memangsa hama tanaman, seperti kutu daun. Tapi, tidak semuanya baik untuk tanaman, karena ada juga jenis kumbang koksi yang justru memakan daun dan bisa merusak tanaman. Kumbang koksi bisa ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di daerah yang banyak tumbuh tanaman sebagai sumber makanannya. Jumlah spesiesnya diperkirakan mencapai sekitar 5.000 jenis, dan ukuran yang paling besar bisa hampir mencapai 1 cm. Penampilan kumbang koksi cukup unik sehingga mudah dibedakan dari serangga lain. Tubuhnya hampir bulat dengan sepasang sayap keras di bagian punggung. Sayap ini biasanya berwarna cerah dan punya pola totol-totol yang khas. Sayap keras tersebut sebenarnya adalah sayap depan atau elytra. Sementara itu, sayap belakangnya tipis dan transparan, lalu dilipat di bawah sayap depan saat tidak digunakan. Kumbang koksi punya kaki yang pendek dan kepala yang terlihat agak menunduk. Bentuk kepala seperti ini membantu mereka saat memakan serangga kecil, misalnya kutu daun. Di bagian kakinya juga ada rambut-rambut halus berukuran sangat kecil yang ujungnya mirip sendok. Rambut halus ini menghasilkan cairan lengket, sehingga kumbang koksi bisa menempel dan berjalan di permukaan licin seperti kaca atau bahkan di langit-langit. Sebagian besar kepik adalah hewan pemakan daging kecil atau karnivora. Makanan favorit mereka biasanya serangga pengisap tanaman, seperti kutu daun aphid. Larva dan kepik dewasa dari jenis yang sama umumnya punya makanan favorit yang sama juga. Di bagian kepalanya, kepik punya rahang kecil yang dipakai untuk menangkap dan memegang mangsanya saat makan. Setelah itu, kepik menusukkan semacam tabung kecil di mulutnya untuk menyuntikkan cairan pencerna ke tubuh mangsanya. Setelah tubuh mangsanya berubah jadi cair, barulah cairan itu dihisap. Uniknya, seekor kepik bisa memakan sampai sekitar 1.000 kutu daun selama hidupnya. Tapi ternyata tidak semua kepik suka makan serangga. Ada juga beberapa jenis, seperti kepik Jepang dan spesies Epilahna admirabilis, yang justru memakan daun tanaman. Kepik jenis ini biasanya meninggalkan bekas gigitan yang khas di daun karena mereka hanya memakan bagian daunnya saja dan tidak memakan urat daunnya. Sama seperti banyak serangga dan hewan lainnya, kepik koksi yang hidup di daerah 4 musim juga mengalami hibernasi atau tidur panjang saat musim dingin tiba. Biasanya mereka berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat yang hangat dan terlindung, misalnya di bawah kayu, kulit batang pohon, atau tumpukan daun kering. Selama hibernasi, mereka bertahan hidup dengan memakai cadangan makanan yang sudah tersimpan di tubuhnya. Hewan yang sering memangsa kepik biasanya adalah pemakan serangga, seperti burung dan laba-laba. Tapi kepik punya cara unik untuk melindungi diri. Saat merasa terancam, mereka akan pura-pura mati dengan cara membalikkan tubuh dan menarik kakinya ke dalam. Selain itu, kepik juga bisa mengeluarkan cairan kuning dari persendian kakinya. Cairan ini punya bau dan rasa yang tidak enak, jadi banyak pemangsa akhirnya mengurungkan niat untuk memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Kepik berkembang biak dengan cara kawin seperti kebanyakan serangga lainnya. Kadang ada 2 kepik dengan warna atau corak yang berbeda, tapi mereka tetap bisa kawin dan menghasilkan keturunan karena sebenarnya masih termasuk spesies yang sama. Setelah kawin, kepik betina yang pemakan serangga biasanya akan memilih tempat yang banyak dipenuhi makanan, seperti kutu daun. Tujuannya supaya saat telur menetas, larvanya langsung punya banyak makanan di sekitarnya. Sementara itu, kepik pemakan daun punya cara unik. Setelah bertelur di suatu tanaman, kepik betina akan meninggalkan bekas gigitan di daun agar kepik betina lain tidak ikut bertelur di tempat yang sama. Sebagai bagian dari kelompok kumbang, kepik mengalami metamorfosis sempurna, yaitu melalui tahap telur, larva, kepompong, lalu menjadi dewasa. Telurnya berbentuk lonjong dan biasanya berwarna kuning. Telur-telur ini umumnya menetas sekitar seminggu setelah dikeluarkan. Larva kepik akan terus makan sampai ukurannya cukup besar. Setelah sekitar 2 minggu, larva berhenti makan dan berubah menjadi kepompong. Kepompong ini biasanya menempel di daun atau ranting, dengan warna kuning dan hitam. Sekitar seminggu kemudian, kepik dewasa keluar dari kepompong. Saat baru keluar, sayap depannya masih lembek dan berwarna kuning pucat. Karena itu, kepik biasanya diam dulu beberapa saat sampai sayapnya mengeras sebelum mulai aktif bergerak. Kepik punya hubungan yang cukup dekat dengan manusia sejak lama.
Banyak orang suka menangkap atau mengoleksi kepik karena tertarik dengan warna dan pola sayapnya yang unik dan beragam. Selain itu, kepik juga dikenal sebagai pembasmi hama alami yang ramah lingkungan. Karena suka memakan serangga pengganggu tanaman, kepik sering dimanfaatkan sebagai cara pengendalian hama alami tanpa harus memakai banyak bahan kimia. Meski begitu, tidak semua kepik menguntungkan bagi manusia. Ada beberapa jenis kepik, seperti Epilahna admirabilis, yang justru memakan daun tanaman budidaya, misalnya daun terong. Akibatnya, tanaman bisa rusak dan tentu saja hal ini merugikan para petani. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.